Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman kaum muda yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berkumpul kembali, berjumpa bersama di Jazz Hall. Kita akan membahas mengenai wilayah timur Sungai Yordan, riwayat perjalanan, dan tugas merebut Kanaan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mendoakan doa kepada Santo Rafael. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, dalam kebaikan-Mu yang tak terlukiskan, Engkau telah menjadikan Santo Rafael mulia sebagai pelindung umat-Mu dalam perjalanan. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, agar kami dapat dituntunnya di jalan keselamatan dan memperoleh pertolongannya saat jiwa kami dalam bahaya. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti bahwa permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, teman-teman, kita akan membaca dari Katekismus Gereja Katolik, artikel 166 sampai 167. Artikel 5, kami percaya. Iman adalah satu perbuatan pribadi, jawaban bebas manusia atas undangan Allah yang mewahyukan diri. Tapi iman bukanlah suatu perbuatan yang terisolir. Tidak ada seorang pun dapat percaya untuk dirinya sendiri, sebagaimana juga tidak ada seorang yang dapat hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang yang memberikan iman kepada diri sendiri, sebagaimana juga tidak ada seorang yang memberi kehidupan kepada diri sendiri. Yang percaya menerima kepercayaan dari orang lain. Ia harus melanjutkannya kepada orang lain. Cinta kita kepada Yesus dan kepada sesama mendorong kita supaya berbicara pada orang lain mengenai iman kita. Dengan demikian, setiap orang yang percaya adalah anggota dalam jalinan rantai besar orang-orang beriman. Saya tidak dapat percaya kalau saya tidak didukung oleh kepercayaan orang lain, dan oleh kepercayaan saya mendukung kepercayaan orang lain. Aku percaya pengakuan iman apostolik, itulah iman gereja. Sebagaimana setiap orang beriman mengakui secara pribadi, terutama pada waktu pembaptisan. Kami percaya pengakuan iman dari Nisea Konstantinopel, itulah iman gereja. Sebagaimana para uskup yang berkumpul dalam konsili itu mengakui, atau lebih umum, sebagaimana umat beriman mengakui dalam liturgi. Aku percaya demikianlah juga gereja ibu kita berbicara, yang menjawab Allah melalui imannya dan yang mengajar kita berkata, aku percaya, kami percaya. Baik, saya akan membacakan dari bilangan bab 32 ayat 1 sampai 33 ayat 26. Baik, bagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang mempunyai Alkitab maupun Alkitab, silakan membuka bilangan 32 hingga 33. Baik, saya akan bacakan. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad, ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yezer dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eleazar, dan para pemimpin umat itu. Atarot, Dibon, Yezer, Nimra, Heshbon, Eleale, Sebam, Nebo, dan Beon. Negeri yang telah dikalahkan oleh Tuhan untuk umat Israel, itulah suatu negeri yang baik untuk peternakan dan hamba-hambamu, ini memang ada ternaknya. Lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-Mu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang sungai Yordan. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu. Masakah saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapak-bapakmu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub.
oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali ya Kaleb bin Yefune orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dan sekarang kamu bangkit ganti bapamu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala pada orang Israel itu. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kami domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya. Sementara itu anak-anak kami akan tinggal dalam kota-kota yang berkubu oleh karena penduduk negeri ini. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang sungai Yordan sana, dan seterusnya. Apabila kami mendapat milik pusaka di seberang sungai Yordan sini di sebelah timur. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi sungai Yordan di hadapan Tuhan, sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya, sehingga negeri itu takluk ke hadapan Tuhan, dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu pada Tuhan dan pada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Dirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu, dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan berbuatlah apa yang telah kamu ucapkan. Maka berkatalah Bani Gad dan Bani Ruben itu kepada Musa, hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan Tuanku. Anak-anak dan istri kami, ternak dan hewan kami akan tinggal di sini ke kota-kota Gilead. Tapi hamba-hambamu ini akan menyeberang di hadapan Tuhan untuk bertempur, yakni setiap orang yang bersenjata untuk berperang, seperti yang dikatakan Tuanku. Lalu Musa memberi perintah mengenai mereka pada Imam Eleazar dan pada Yosua bin Nun, dan kepada kepala-kepala puak dari suku-suku Israel. Kata Musa kepada mereka, jika Bani Gad dan Bani Ruben itu telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Tapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan. Lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan, tapi bagi kami tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan sini. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, pada Bani Ruben, dan pada setengah suku Manasye bin Yusuf, kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Bazan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu, dengan daerah-daerah setiap kota itu. Maka Bani Gad membangun kota-kota Gidibon, Atarot Aror, Atarot Sofan, Yazer, Yogeba, Bet Nimra, Bet Haran, sebagai kota-kota yang berkubu dan sebagai tempat kandang-kandang kambing domba. Dan Bani Ruben membangun kota-kota Heshibon, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baalmeon, dengan mengganti nama-namanya, dan Sipma, dan mereka memberi nama lain pada kota-kota yang dibangun mereka itu. Bani Makhir bin Manasye pergi ke Gilead. Mereka merebutnya dan menghalaukan orang Amori yang ada di sana. Lalu Musa memberikan Gilead kepada Makhir bin Manasye, dan diamlah ia di sana. Yair anak Manasye pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Haut Yair. Nobah pergi merebut Kenat dengan segala anak kotanya dan menamainya Nobah menurut namanya sendiri. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan, dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama. Pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sudah pasca berjalanlah orang Israel keluar,
oleh tangannya dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman-hukuman pada para Allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses, lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam, lalu balik kembali ke Pihahirot yang di depan Baal Zebon, kemudian berkemah di tantangan Migdol. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Mereka berangkat dari Elim lalu berangkat di tepi laut Teberau. Berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dovka. Mereka berangkat dari Dovka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Awa. Mereka berangkat dari Kibrot Awa lalu berkemah di Hazerot. Mereka berangkat dari Hazerot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimmon Peros. Mereka berangkat dari Rimmon Peros lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kehelat. Mereka berangkat dari Kehelata lalu berkemah di Havshafer. Mereka berangkat dari Havshafer lalu berkemah di Haran. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Hamakelon. Mereka berangkat dari Makelot lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tarah. Mereka berangkat dari Tarah lalu berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka lalu berkemah di Hasoma. Mereka berangkat dari Hasoma lalu berkemah di Moserot. Mereka berangkat dari Moserot lalu berkemah di Benayakan. Mereka berangkat dari Benayakan lalu berkemah di Horgidgad. Mereka berangkat dari Horgidgad lalu berkemah di Yotbata. Mereka berangkat dari Yotbata lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona lalu berkemah di Ezion Geber. Mereka berangkat dari Ezion Geber lalu berkemah di padang gurun Zin, yaitu Kadesh. Mereka berangkat dari Kadesh lalu berkemah di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir pada bulannya kelima pada tanggal 1 bulan itu. Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Pada waktu itu raja negeri Arad orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negeb di tanah Kanaan mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor lalu berkemah di Zalmona. Mereka berangkat dari Zalmona lalu berkemah di Funon. Mereka berangkat dari Funon lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot lalu berkemah dekat runtuhan di Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari runtuhan itu lalu berkemah di Dibon Gad. Mereka berangkat dari Dibon Gad lalu berkemah di Almon di Bataim. Mereka berangkat dari Almon di Bataim lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abaraim lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan dan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamu lah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Pada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang paling besar, dan pada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu, haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tapi jika itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu, dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diam itu.
maka akan kulakukan padamu seperti yang kurancang melakukan pada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita sudah hampir berada di penghujung kitab bilangan nih. Ini kita masih ada di suatu masa atau suatu ya bab ya gitu ya. Generasi itu siap masuk ke tanah perjanjian. Baru nanti 2 minggu lagi kita akan melihat tentang suku-suku yang mulai menetap. Dan ini bangsa Israel ini ada di dataran Moab di tepi Sungai Yordan dekat Yeriko. Sekarang ini adalah Transyordan, Yordania. Nah, silakan sharing kesaksian atau mungkin pertanyaan ya tentang mungkin bilangan kedua gitu ya. Eh, Tentang permintaannya ya. Mungkin gimana sih itu permintaannya? Eh, Kalau kita yang sendiri yang misalkan jadi Musa tuh sekiranya seperti itu kita nangkapnya seperti apa gitu? Apakah masuk akal atau mungkin setelahnya kan mereka berjanji ya untuk membantu bangsa Israel. Lalu tentang Musa menyetujui usul tersebut, lalu atau mungkin tentang bilangan 33 gitu, tentang kok kenapa ya sampai tadi kan kita lihat 20 30 ayat ya. Itu kan bicara mereka pergi dari sini tetap sini. Ada dari sini tetap sini. Ini tetap sini dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira kenapa sih mesti dicatat seperti itu? Lalu apa mungkin tentang peran kepemimpinannya Musa dan Harun? Atau mungkin berbicara di luar bahasan-bahasan ini, di luar pertanyaan-pertanyaan pembantu yang ada di sini, kita kepikiran sesuatu, bebas. Atau apa? Atau kita mungkin teringat sesuatu. Atau mungkin ada wawasan tertentu tentang hal ini kah? Dan semacamnya. Silakan di-sharingkan. Sepertinya sudah pada tidak sabar untuk materi ya. Oke, karena tidak ada yang nanya, baik kita langsung saja masuk ke dalam materi. Silakan bagi Ricardo. Sikat dong. Ya, shalom, shalom semuanya. Eh, Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan mengikuti Jazz pada malam hari ini. Teman-teman, tadi jika teman-teman mengikuti dari awal, kita membahas bilangan kitab bilangan bab 32 sampai 33. Nantinya kita akan bagi menjadi 3. Yang pertama ini akan mencakup pembahasan dari bilangan bab 32, yaitu tentang judulnya adalah penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan. Boleh next. Nah, teman-teman, kalau tadi teman saya Jos sudah bacain kitab bilangan itu, kok aku boleh ulangin lagi gitu, sedikit memberikan konteks teman-teman. Jadi di bab 32 ini ya sudah berbicara ada di posisinya itu bangsa Israel ini. Kalau kita tadi lihat peta yang pertama, bangsa Israel itu lagi ada di sekitar daerah Gad, yang ada di sebelah kanan itu ada tulisannya Gad, di atas tulisannya Benyamin. Nah, kurang lebih bangsa Israel lagi ada di sana, teman-teman. Di situ bangsa Israel ini posisinya baru boleh dibilang habis menang perang nih melawan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di daerahnya Ruben sama Gad ini, teman-teman. Ya nantinya juga setelah berikutnya nanti kok teman-teman perhatikan lagi di
bab 32 akhir itu nantinya tuh dari suku Manasye yang setengah di atas itu tuh, yang warna orange, tapi sebelah kanan itu mereka nanti masih akan tanda kutip bersih-bersih daerahnya lagi gitu lah. Mau merebut lagi daerahnya. Nah, singkat cerita, eh, setelah udah menang ini gitu kan, wah tentu bangsa Israel lihat bahwa daerah Gad ini, daerah Gad, daerah Ruben, dan daerah atas tulisan Ammonites itu, mereka memandang nih, wah kelihatannya ini daerahnya nih bagus nih untuk peternakan kita nih gitu ya. Terutama nih dari sukunya Ruben, suku Gad, sama suku setengah dan setengah suku Manasye gitu. Wah mereka lihat nih, nih daerah daerah seberang Sungai Yordan, seberang timur Sungai Yordan ini nih bagus nih, subur gitu ya. Secara perekonomian nih kayaknya mantep nih gitu ya. Jadi mereka datang ke Musa dan petinggi-petingginya ya, ada Yosua juga gitu, ada ya beberapa petinggi-petinggi Israel lah gitu. Ini ibaratnya nih kalau di kita ya udah datang ke ke pemerintahan kita, ke mengajukan proposal gitu. Bapak Musa, gimana kalau kita eh, kami mau ambil daerah ini nih gitu. Kami mau tinggal di sini aja. Kami nggak mau, kami memutuskan untuk nggak mau lah, tanda kutip, tidak perlu tinggal di daerah tanah terjanji yang sudah disepakati di awal, yaitu yang sebelah baratnya Sungai Yordan ini teman-teman. Nah, tentu Musa langsung kaget lah gitu ya. Wah, kenapa gitu ya? Kenapa kok nggak mau gitu ya? kok kok kalian malah tanda kutip kalian tega liatin saudara kalian pergi berperang, tapi kalian malah tanda kutip udah mau selesai aja dan mau hengkang-hengkang kaki gitu di daerah kanan sini gitu. Karena mereka kan udah menang nih yang kanan gitu ya. Sehingga dari teman-teman kalau tadi itu perhatiin dari eh ayat 6 sampai ayat 24 itu ya isinya adalah Musa mencoba menasehati si si suku Ruben, suku Gad, suku setengah suku Manasye ini ya. Ya, lu ingat-ingat lah kemarin nih, eh, bapak kalian nih sebelumnya tindakannya tuh seperti itu. Wah, kalian tahu kan gimana Tuhan menindaki hal demikian gitu. Diingatin eh, dengan maksud ya supaya nanti kita akan lebih dalam membahas itu. Cuma maksudnya untuk memperingati, jangan ya kok bisa janganlah seperti itu gitu ya. Ya cuma habis itu ya tanda kutip nih mereka lagi negosiasi, setengah Ruben ini apa sih, suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye ini bilang, oh ya tapi nanti eh, kami nggak apa-apa di daerah ini, tapi nanti kami tetap ikut perang gitu ya, tetap bantu bangsa Israel yang lain untuk merebut tanah Kanaan, tanah terjanji. Sehingga ya setelah itu Musa tanda kutip menyetujui proposal itu, yang proposal dadakan gitu ya. Proposal yang tanda kutip merubah rencana awal bangsa Israel. Nah, dan ini ya, atau ini sebuah juga disebut oleh bapak-bapak gereja sebagai pembagian tanah Transjordan, tanah yang sebelum menyeberangi Sungai Jordan. Nah, eh, jadi kalau boleh kita kembali lagi dari singkat cerita tadi, ya sebenarnya suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye ini ya mengajukan proposal itu, kenapa latar belakangnya? Satu,
baik untuk peternakan mereka. Karena mereka punya peternakan kok, teman-teman lihat kembali di ayat pertamanya. Alasannya sederhana, tanda kutip sederhana ya. Nah, silakan Just lanjut. Nah, sehingga dalam permenungan bab 32 ini teman-teman, berarti tanah Kanaan, tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, ternyata tidak semenjanjikan itu ya gitu ya. Betul nggak sih? Atau mungkin kalau kita pakai bahasa sekarang, enggak 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 ada benefitnya gitu ya. Bukan nggak ada benefit, tapi lebih ke arah ya kayaknya lebih menarik tanah yang sebelum menyeberang sungai Yordan tadi ya gitu. Karena udah gampang kan ngomongnya apa? eh Ya tanah tadi kelihatannya lebih mantap gitu ya untuk perekonomian, eh, sehingga muncul permenungan, kok bisa ya kepikiran seperti itu. Nah, eh, kami dapati bahwa sebenarnya emang bangsa Israel ini kalau kita lihat secara konteks tadi yang seperti saya sebutkan, kena mereka tuh punya kenangan bahwa ya Tuhan sudah pernah eh, deklarasikan bahwa bangsa angkatan ini yang bapak-bapak mereka nih, bapak-bapak mereka angkatan sebelum mereka ini nih, itu udah dibilang kalian gak akan masuk tanah terjanji. Ke umur 20 ke atas gak akan masuk. Oh, sehingga apa yang terjadi? Ya udah, ya ya tanda kutip para bapak-bapak ini udah nggak ada, ya bisa dibilang ya udah tanda kutip nggak ada harapan lagi gitu kan. Ya ngapain orang gue udah tanda kutip dibilang nggak boleh masuk gitu, tanda kutip visa untuk masuk ke apa tanah Kanaannya udah nggak berlaku nih, mendadak hangus. Eh, Terus juga hal kedua yang kami renungkan adalah di ayat ke-6, Musa nanti bilang, Musa kan tadi sebutin bahwa bagaimana mungkin saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini gitu. Berarti sudah bisa dipastikan nih untuk melanjutkan perjalanan ke tanah terjanji ini masih akan ada perang gitu. Masih akan ada capek-capeknya yang para pria pasti akan tanda kutip pegang tombak lagi. Eh, Nih kok aku sekarang udah menikah juga pasti mikirin juga nanti istri di rumah gimana gitu kan. Aku berarti pergi perang ya pulang tinggal tuh apa mayat kan nggak lucu juga ya gitu ya. Dan juga yang para mungkin aku bayangin nanti para ibu-ibu juga berarti kerja keras lagi siapin bekal buat tentara gitu kan. Oh pasti capek gitu, namanya perang nggak mungkin santai-santai gitu ya. Kita mungkin sekarang nggak terlalu relevan dengan yang namanya perang, mungkin cuma yang lagi sekarang yang lagi di Timur Tengah maupun lagi di perang-perang yang ada di daerah-daerah Timur Tengah sana saja yang kembali relevan sebagaimana menyeramkannya perang itu gitu. Tapi ya untuk memberikan situasinya ya perang itu nggak ada yang enak gitu. Sekalipun kita lagi ada di pihak yang tanda kutip lebih kuat, tidak ada yang diuntungkan dalam perang gitu. Dan kemudian hal yang ketiga, ya berarti bangsa Israel ini udah tanda kutip menemukan tanah yang bagus gitu. Kalau Alkitab menuliskan bagus, tanah ini baik untuk peternakan,
Itu berarti secara objektif emang tanah itu bagus, teman-teman. Kalau kita nanti tanya dengan ahli ekonominya zamannya Musa ini, ya pasti mereka akan bilang, "Oh, ini bagus tanahnya," gitu. Bagus untuk peternakan, bagus kalau kita ada panen gitu, pasti bertumbuh gitu. Pasti eh, berjalan lah roda perekonomiannya. Ya kok gitu, ini kan udah pasti tanah ini. Ngapain lagi aku ke tanah terjanji, tanda kutip, yang ya dibilang lihat aja belum gitu. Terus kayak dibawa kemana, kayak ya kayak tutup mata aja gitu, kayak saya dibawa kemana ya percaya percaya wae gitu kan. Lanjut, Jos. Nah, te- nah sehingga apa ya, kalau kalau tanda kutip nih Musa langsung mengiyakan proposal mereka ini, wah, apa yang terjadi gitu? Musa tadi bilang, eh, bagaimana mungkin saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Mengapa kamu hendak mengejutkan hati orang Israel untuk hendak menyeberangkan negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Wah, ini eh sebenarnya aku rasa nih Musa juga udah sangat sabar sekali. eh Sabar karena tanda kutip kejadian lagi kan gitu. Kayaknya udah lihat-lihat nih tanda-tanda angkatan sebelumnya terjadi lagi nih. Ngada-ngada nih gitu kan. Musa memperingati kedua suku karena ini bisa nurunin moral pasukan bangsa Israel, teman-teman. Nah, teman-teman, aku ingin mengajak sedikit membayangkan di zaman itu namanya kemiliteran bangsa Israel itu tidak seperti TNI yang kita lihat gitu ya. Tidak seperti eh, tentara-tentara yang kita lihat di game maupun di berita gitu. Kalau yang kita lihat sekarang ini di dunia modern itu namanya kemiliteran itu sudah terorganisasi, udah em, apa ya bilangnya ya, terstruktur, rapih gitu secara organisasi. Sedangkan waktu zamannya bangsa Israel ini tidak seperti itu. Dan bangsa Israel saat itu dicatat oleh para bapak-bapak gereja bahwa mereka ini bangsa yang semi nomaden, masih berpindah-pindah nih di dalam as of kitab bilangan ini, masih berpindah-pindah. Jadi mereka pasti kalau misalkan kita ya dipanggil untuk berperang, siapapun itu, yang entah kamu apa kita eh, setiap orang wajib yang mampu secara fisik untuk perang harus ikut perang gitu. Jadi ya bisa dibayangkan ya, ini kayak mirip-mirip wajib militer gitu ya. Udah pasti ya. Ya entah dari yang pangkat tertinggi sampai terendah ya semuanya ikut gitu. Tiba-tiba ngelihat ngelihat temannya tuh, teman yang ada di suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye itu, tanda kutip udah mau langsung merdeka gitu kan. Mereka udah nggak perlu perang lagi gitu. Lu ya, ya ada lah kayak nggak adil gitu, kayak loh kok mereka udah merdeka aja tanda kutip, kan mereka masih ada suku-suku nih gitu ya. Masa suku sono udah merdeka, sial amat gue ada di suku yang siapa gitu, suku Yehuda atau suku apa gitu kan, masih terancam mati lagi di perang gitu kan. Nah, sehingga karena moral pasukan turun ini, rencana Allah atas Israel yang baik itu bisa terancam gagal lagi. Udah gagal nih kemarin di Kades Barnea itu, yang eh, waktu pertama masuk, Musa kirim 12 pengintai, itu udah gagal, teman-teman. Nah, ini terancam gagal lagi gitu kan.
bahaya sekali nih di ayat ke-15 gitu ya. Nah, secara spesifik aku bacakan, jika kamu berbalik membelakangi dia, kamu akan dibiarkannya lebih lama lagi di padang gurun dan kamu akan mendatangkan kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Wah, nggak main-main konsekuensinya teman-teman. Lanjut. Eh, nah, teman-teman, eh, aku ingin membawa kembali bahwa permenungan ini juga banyak didasari dari pemikiran eh, Santo Pacianus dari Barcelona yang hidup tahun 310 sampai 390 setelah Masehi. Nah, bab Santo Pacianus ini memberikan pemikiran bahwa ya ternyata banyak apa yang terjadi secara spesifik peristiwa suku Ruben ini minta daerah di luar tanah Kanaan itu ternyata punya relevansi yang kuat dengan kehidupan kita sekarang, bahkan masuk ke level kehidupan pribadi kita. Next, Jos. Jadi teman-teman, ternyata melalui renungan Santo Pacianus ini, itu cerita suku Ruben, suku Gad ini itu uh, menggambarkan bagaimana kehidupan kita sebagai orang beriman di dunia sekarang ini, teman-teman. Dalam proses hidup kita mencapai tanah terjanji kita, dan secara spesifik kita sebagai umat beriman kita menantikan kehidupan yang kekal, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam proses untuk mencapai titik itu, kita akan menemukan momen-momen di mana oh iya ya, kita kok lihat ada tanah di seberang sungai Yordan ini yang kita udah fight, udah lawan gitu ya. Ternyata lebih menarik dibandingkan panggilan hidup kita. Bahkan nggak sedikit sebuah latar belakang kita, motivasi kita itu ya valid-valid aja gitu. Sama seperti suku Ruben, suku Gad itu yang ya ya tanahnya bagus gitu. Emang bagus gitu. Kalau mau beneran pakai ilmu ekonomi bagus gitu. Mau pakai ilmu ketahanan, pertahanan negara bagus gitu. Valid, valid sekali gitu. Dan kita selalu akan dihadapkan sama pilihan-pilihan untuk uh, lebih mencintai panggilan Tuhan atau mencintai dunia, teman-teman. Uh, aku rasa kita semua juga cukup familiar dengan uh, ada pewarta yang mengatakan bahwa kita harus sering melakukan discernment karena kita akan menemukan hal-hal yang baik dan ada hal-hal yang terbaik untuk kita. Dan untuk memilih-milih hal-hal tersebut, hal-hal yang terbaik di antara yang baik-baik ini, kita perlu tuntunan Roh Kudus, teman-teman. Nantinya akan lebih kompleks seperti yang teman-teman bahkan mungkin sudah alami di dunia sekarang. Uh, namanya kehidupan dewasa ini, cila. Kehidupan yang segala-galanya hampir abu-abu, kita mungkin nggak terlalu bisa judge bahwa apakah ini baik atau ini buruk, apakah ini yang terbaik, apakah ini mungkin baik tapi nggak baik-baik amat gitu kan. Santo Pacianus menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk lebih mengedepankan nilai-nilai surgawi daripada hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Lanjut, Jos. Ya,
sejarah menjadi analogi kita sebagai umat gereja, umatnya Tuhan. Ya banyak yang lebih memilih untuk mengembalakan kesibukan sehari-harinya, masih ada yang lebih utamain hal-hal yang fana, bersifat sementara, dan bahkan ini pun juga jadi permenungan bahwa ya ini orang-orang yang beriman ini nggak sedikit mereka ini pernah menjadi aktivis gitu. Pernah ada yang mungkin nggak harus aktivis tanda kutip. Eh, saya adalah dewan paroki gereja gitu. Saya adalah memegang eh, peranan penting dalam hidup apa eh, eh, kebijakan gereja paroki setempat gitu. Tapi eh, kita dengan bekerja sehari-hari, sebenarnya itu pun juga ada pelayanan teman-teman. Saya bekerja sebagai di bidang profesional marketplace, ya ada nilai-nilai rohani yang saya kerjakan, dan itu adalah pelayanan. Dan kita semua di tempat kerja teman-teman itu pun juga adalah pelayanan. Tapi di sini yang dimaksud adalah kita kembali terjebak dengan kesibukan dunia. Ada yang bahkan alasannya ya bagian menikah udah kena tanda kutip anak, keluarga, kebutuhan sehari-hari. Alasannya valid-valid semua deh. Jadi kita semua adalah dipanggil untuk mengedepankan nilai-nilai surgawi gitu. Dan hal ini juga nggak bilang bahwa bukan berarti tidak harus bekerja, bukan berarti tidak bekerja ya teman-teman. Saya juga teringat Santo Paulus di surat Tesalonika menegaskan, kalau kalian tidak bekerja jangan makan. Itu artinya jangan malas kerja. Jangan tanda kutip nggak bekerja karena bagus katanya. Wow, saya mau rohani, melayani gereja gitu kan. Tapi nggak kerja gitu. Ya, ya. Apa janjian itu motivasinya karena males kerja aja gitu kan. Tapi bekerjalah tanpa harus mengikat diri dengan pekerjaan itu. Ingat siapa yang kasih kita kerjaan di awal. Datangnya dari mana, segala yang baik, segala yang uh, mulia datangnya dari atas. Lanjut, Jos. Nah, kita tahu tadi, kita udah pelajarin bahwa uh, ya kita kita pelajarin dari suku Ruben, suku Gad, setengah suku Manasye ini. Wah, berarti ya harus diakui sih teman-teman. Ternyata mereka memilih apa yang menurut mereka baik, bukan apa yang menurut Tuhan baik. Apa yang menurut Tuhan baik ya tanah plan awal itu gitu kan. Tanah Kanaan itu, tapi kok mereka milih tanah yang di luar Kanaan. Sekalipun tanah itu baik gitu kan. Nah, gimana sih kita bisa akhirnya punya solusi apa sih supaya kita bisa preventif menghindari hal yang demikian? Puji Tuhan sekali teman-teman, di gereja Katolik saya merenungkan bahwa gereja Katolik ini udah sangat-sangat kaya dalam memandu umatnya supaya kita ini bisa tetap ada di sisi kita tuh, tetap ikut panggilan surgawi teman-teman, tetap pegang-pegang apa pemegang teguh nilai-nilai surgawi kita bersama Tuhan. Nah, salah satunya adalah 5 perintah gereja ini teman-teman, yang teman-teman udah bisa baca lah ini ya. Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan pekerjaan dilarang pada hari itu. Berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan.
mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Oh, ini kalau kita perhatikan ya semuanya ya benar-benar untuk menjaga hati kita untuk tetap memilih hal-hal yang rohani, teman-teman. Sekalipun ya 5 perintah ini nggak ada yang bertentangan dengan kita masih ada di dunia, kita masih perlu bekerja, kita masih harus berhadapan dengan mungkin orang-orang yang tidak takut dengan Tuhan. Kita masih berhadapan dengan realita dunia ini yang tidak tidak ideal. Tapi 5 perintah gereja ini ada untuk menjaga. Kita baca nih yang tulisan merah ini, bertujuan menjamin umat beriman minimum semangat doa, hidup sakramental, usaha moral, serta pertumbuhan dalam kasih kepada Allah dan sesama. Wah, luar biasa sekali, teman-teman. Ini diambil dari KAJ, websitenya KAJ mengenai pokok-pokok iman. Wah, teman-teman, aku sangat bersyukur sih kita ada di gereja Katolik gitu ya. Nah, dan nggak hanya karena kita sama-sama di gereja Katolik, tapi karena kita aman. Aman dalam artian kita ini sama-sama dijaga loh, teman-teman. Bahkan kita mungkin ya harus diakui ya, mungkin nggak eh, kita pasti ada pernah gagalnya dalam hal rohani. Ada ada saatnya kita ternyata kita ada di pihaknya suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasya tadi. Lanjut, Jas. Tapi yang aku ingin teman-teman tahu bahwa kita semua ini masih ada di dalam pertandingan iman. Kita semua masih ada di dalam proses. You and I selama masih bernapas di dunia ini masih uh, bisa lihat di depan kita, berarti kita semua masih work in progress. Jangan menyerah aja, teman-teman. Sehingga 5 perintah gereja tadi, teman-teman, kalau kita itu kita tekun nih, teman-teman, menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa kita hayati, lestarikan, dan kita kembangkan gitu. Nah, nanti ya apa sih? Oh, kebiasaan-kebiasaan nanti ya kita jadi suka berhimpun di ekaristi, suka baca kitab suci, melaksanakan ibadat harian, mau terus berdoa bersama dalam keluarga, berdoa secara pribadi, terlibat dalam kehidupan gerejawi di lingkungan, eh, terlibat dalam pelayanan kasih di tengah masyarakat, berpuasa dan berpantang, memeriksa batin dan melakukan dosa di hadapan iman. Sudah langsung terbayang tanah terjanji di kehidupan kita. Sudah ada gambarannya langsung, teman-teman, dengan kita mengikuti pedoman dari gereja Katolik ini, teman-teman. Kok Yesus bilang kerajaan surga itu sebetulnya sudah ada di tengah-tengah kita. Ini, teman-teman, gitu. Ini, just lanjut, just. Oke. Kemudian, teman-teman, aku sebelum kesimpulan ini, aku ingin men-sharingkan juga, teman-teman, bahwa memang secara pribadi aku juga banyak bergumul, teman-teman. Aku harus akui juga, nggak selalu aku ada di titik dimana aku berusaha untuk mengikuti panggilan surgawi, teman-teman. Aku akui, kok aku lihat ke belakang, ada saatnya juga aku ternyata nggak 11-12 sama suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasya itu. Aku lebih memilih untuk tidak mau mengasihi sesama. Aku lebih memilih untuk mengikuti kedaginganku. Aku lebih memilih untuk tidak ikut persekutuan doa saat itu, lebih milih untuk bergabung dengan teman-teman yang ya aku mau
objektif juga ya nggak ada salahnya sih gitu, nggak ada ya bukan dugem. Saya nggak pernah dugem, cuma ya ikut teman-teman aja. Tapi eh, kalau mau jujur jujur ya ya harus diakui gitu. Ya ternyata saya masih pernah, saya punya pengalaman bahwa saya pernah eh, memilih untuk ya adalah aku lebih baik tinggal di seberang sungai Yordan aja. Tanah terjanji itu tidak untuk saya gitu. Nah, sehingga eh, apa yang saya dapati gitu. Ya, saya merasa bahwa Tuhan tetap terus mengetuk hati saya ya teman-teman. Aku ingin teman-teman tahu bahwa kalaupun kita eh, pernah pernah posisi saya lebih memilih yang lain daripada Tuhan. Aku ingin teman-teman tahu bahwa Tuhan tuh terus mencari kita. Tuhan terus eh, giat mengejar hati kita teman-teman. Enggak, dia enggak yang oh lu pilih itu ya, pilih tidak pilih gue gitu. Lu nggak pilih gue, lu rasakan hukumannya gitu ya. Tidak teman-teman, Tuhan nggak seperti itu. Eh, aku selalu merasa justru Tuhan terlalu baik untuk saya yang bahkan jadinya nggak, kok merasa nggak layak bahwa Tuhan begitu terus mengejar hati saya, akhirnya sampai saya udah di posisi yang lebih matang untuk eh, memilih Tuhan daripada memilih dunia ini teman-teman. Saya memilih untuk eh, kalau saya punya harta, saya mau belajar untuk bagiin. Eh, saya belajar untuk eh, memberi sesama, bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Itu ternyata Tuhan menyertai loh teman-teman. Tuhan nggak tinggal diam ketika teman-teman memutuskan untuk iya, saya mau pilih Tuhan, saya mau ikutin apa yang Tuhan perintahkan kepada saya. Mungkin ada yang teman-teman terpanggil untuk menolong sesama, mungkin teman-teman terpanggil untuk menasehati sesama, mungkin teman-teman ada yang terpanggil untuk di tempat kerjanya untuk menjadi terang di tempat kerjanya. Aku percaya jika teman-teman mengikuti itu, mengikuti tuntunan Roh Kudus di kehidupan teman-teman sekalian, aku percaya teman-teman, Tuhan akan tunjukkan tanah terjanjinya untuk kita semua. Bahkan Tuhan akan masukkan kita ke dalam rancangan-rancangan yang terbaiknya teman-teman. Bukan lagi rancangan yang tanda kutip disetujui sama Musa, kan disetujuinya dengan syarat tuh tadi. Ya, uh, tapi kita benar-benar bisa menerima 100% apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita masing-masing. Aku ingin menyimpulkan bahwa penyerahan daerah timur Sungai Yordan ini menggambarkan bagaimana manusia lebih mudah terikat dengan hal-hal duniawi daripada panggilan surgawi. Tapi kita juga dapat melawan kedagingan dalam hidup kita dengan berpartisipasi aktif mengikuti pedoman gereja. Sekian teman-teman. Semoga bilangan 32 ini dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk terus memilih Tuhan daripada memilih apa yang dunia tawarkan. Silakan, saya akan berikan kepada Albert untuk melanjutkan. Oke, terima kasih, Ricardo. Wah, pembahasan dan sharing yang luar biasa, Ricardo. Oke, nah kita akan masuk ke satu pembahasan. Mungkin
mengkisahkan ulang kembali ya, melakukan rekapitulasi terhadap perjalanan bangsa Israel dari mulai keluar dari Mesir sampai di tempat sekarang, di padang gurun Moab, di sebelah timur Sungai Yordan dekat kota Yeriko. Next. Nah, di sini nanti kita akan baca beberapa nama, gitu ya. Disebutkan total ada 42 nama nanti, 42 tempat perhentian, gitu ya. Nah, yang dimana sebenarnya nama-nama dari kota atau tempat perhentian ini itu beberapa sudah lama hilang, gitu ya, sudah lama hilang. Jadi beberapa tempat sudah tidak bisa lagi diidentifikasi. Ini di mana sih, gitu ya? Cuma hanya bisa dikira-kira, oh kira-kira di sini, gitu ya. Bahkan seperti misal eh, JBC ini, Jero Biblical Commentary ini baru ditulis tahun 1900-an. Bahkan eh, tafsiran yang lebih kuno seperti Kalmet ini ditulis tahun 1500-an. Sebelum itu bahkan mungkin itu saja sudah mengatakan bahwa memang tempat ini membingungkan, gitu. Jadi sampai sekarang memang beberapa tempat masih ada yang belum teridentifikasi. Next. Nah, ini kira-kira beberapa tempat, gitu ya. Saya bagi jadi 2 slide. Ini mulai dari Ramses. Ramses tempat mereka pertama keluar, gitu, dari Mesir. Dia terus berjalan terus. Nah, di sini salah satu yang menarik adalah Dovka dan Alus, di mana ditemukan prasasti Proto-Sinai. Itu di sana tertulis alfabet pertama dalam catatan sejarah, ya, bagi sejarawan itu alfabet pertama itu ada di situ, prasasti Proto-Sinai, dan itu diduga sebagai bahasa Ibrani yang paling kuno saat itu. Jadi itu membuktikan bahwa bangsa Israel memang pernah berada di situ, gitu, pernah melewati tempat itu. Dan bahkan dalam tulisannya itu seperti tulisan seorang budak sebenarnya, gitu. Itu menggambarkan bagaimana budak Israel yang keluar dari Mesir, gitu, untuk mau menuju tempat Kanaan. Jadi kisah di mana bangsa Israel keluar dari Mesir ini bisa dipertanggungjawabkan kesejarahannya. Next. Nah, sini tempat-tempat selanjutnya, gitu ya. Nanti teman-teman Bapak Ibu mungkin bisa baca sendiri. Mungkin kalau mau dibaca satu persatu bisa, boleh silakan di YouTube di pause, gitu ya, dibaca. Gitu ya, kira-kira sedikit penjelasan-penjelasannya. Nah, sampai akhirnya di tempat yang sekarang kita bahas, di dataran Moab, di tepi Sungai Yordan dekat Yeriko. Nah, ini tempat yang di pasal ini itu tempatnya di sini. Next. Jadi secara keseluruhan, nah ini gambar yang setiap kali sejak kita keluaran ya, itu ditampilkan gambar peta ini. Itu kan kita tampilkan secara perlahan-lahan bangsa Israel berangkat dari nomor 1 sampai yang sekarang nomor 16. Gitu ya, dataran Moab nomor 16. Nah, ini kira-kira perjalanannya seperti ini. Nah, ada satu tempat tadi sudah disinggung juga sama Ricardo, bahwa ini tempat turning point bangsa Israel. Gitu. Sebenarnya dari Ramses sampai ke Kanaan itu cuma butuh waktu 40 hari. Gitu. Itu 1 bulan, 2 bulan. Ya mungkin 1 semester 6 bulan gitu kalau jutaan orang berjalan bersama-sama. Atau paling lama sekali 1 tahun. Tapi kenapa bangsa Israel bisa sampai memutar-mutar? Mereka harus 40 tahun di padang gurun baru bisa masuk ke tanah Kanaan karena peristiwa di nomor 12 tadi. Peristiwa di Kades Barnea. Yang seharusnya bangsa Israel tinggal melangkah saja masuk, perangi, menang, selesai. Jadi Kades Barnea ke Kanaan itu kan dekat sekali. Kita lihat petanya, ya kan? Timur laut udah dekat sekali. Langsung dia masuk ke Beersheba, ke Arad, ke Kanaan, ini masuk semua. Langsung gitu kan dari Kades Barnea.
Tapi karena dari 12 orang, gitu ya, 10 orang mengatakan, wah jangan masuk, kita sudah lihat bangsa ini mengerikan, mereka memakan manusia dan lain sebagainya macamnya, gitu ya. Nah ini yang akhirnya membuat bangsa Israel satu bangsa akhirnya takut untuk masuk, gitu. Nah disitulah turning point akhirnya dari nomor 12 sampai seterusnya, gitu ya, itu butuh waktu bertahun-tahun. Gitu. Nah, jadi dan di Kades Barnea sendiri pun diduga bangsa Israel tinggal di situ itu selama bertahun-tahun, itu sangat lama sekali. Gitu. Next. Nah, tapi apa yang lebih penting daripada itu sebenarnya gitu ya. Pertama kita bisa lihat bahwa tadi saya sampaikan totalnya tempat itu ada 42 tempat. 42 tempat. Kalau dikurangi 2 tempat awal Ramses dan tempat akhir di dataran Moab itu totalnya ada 40 tempat, tepat 40 tempat yang menggambarkan 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Ya, ini merupakan satu bentuk rancangan yang sistematis gitu, rancangan yang skematis. Dan tentu ini bukan suatu kebetulan begitu ya bagi Tuhan. Nah, next. Lalu kemudian apa yang bisa kita pelajari dari catatan sejarah ini? Gitu ya. Untuk apa gitu? Kita kalau membaca Alkitab kadang apalagi kitab Perjanjian Lama begitu ya. Nah, nanti setelah ini eh, dua pertemuan lagi gitu ya. Pertemuan selanjutnya itu sudah di ujung kitab Bilangan. Dua pertemuan lagi kita udah masuk kitab Ulangan yang lebih berat lagi sih. Dalam artian lebih berat karena itu mengulangi semua hukum, semua perintah, mengulangi semua kisah dari kitab Keluaran sampai kitab Bilangan gitu. Keluaran, Imamat, Bilangan itu diulangi di kitab Ulangan gitu. Jadi itu berat sekali semua pembahasannya. Tapi kalau kita dengan hati yang baik kita membaca Alkitab ya. Seperti catatan perjalanan. Untuk ngapain sih catatan perjalanan ini dituliskan lagi gitu. Apalagi di Jos membaca, waduh, dengan capeknya begitu ya dari sini ke sini ke sini ke sini gitu, mengulang gitu kan. Untuk apa sih catatan perjalanan ini dicatat lagi, diulang lagi gitu kan? Nah, ini sesuatu yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi bangsa Israel. Kenapa? Akhirnya Pak, mereka bisa tahu dengan mencatat itu, dengan Musa mencatat hal ini, mereka bisa belajar dari sejarah. Mereka bisa belajar dari kejadian sebelumnya. Mereka bisa ingat, oh iya ya, di kejadian sebelumnya, ketika Tuhan minta perang, tapi kita nggak maju perang, malah kita harus memutar 40 tahun. Maka kita jangan mengulangi hal yang sama. Kalau sekarang Tuhan bilang perang, kita mau untuk berperang. Akhirnya itu yang dipelajari. Oh iya ya, makin banyak bersungut-sungut, Tuhan nggak suka. Maka mulai sekarang kita belajar untuk mengurangi sungut-sungut. Akhirnya dalam waktu 40 tahun itu menghasilkan satu generasi yang siap berperang untuk masuk tanah Kanaan. Karena syaratnya masuk tanah Kanaan harus berperang. Sekalipun kota Yeriko hancur dengan hanya dikelilingi saja. Tapi apakah berhenti Kanaan itu direbut hanya sekedar dikelilingi saja? Kan tidak. Kota Yeriko pun harus direbut dengan peperangan, dengan pertumpahan darah. Begitu. Akhirnya dari 40 tahun ini muncullah satu generasi yang siap perang. Satu generasi yang belajar dari generasi-generasi sebelumnya. Kesalahan-kesalahan generasi-generasi sebelumnya. Ataupun juga suatu berkat hikmat luar biasa dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, inilah yang kita perlu contoh dari catatan perjalanan ini. Gitu ya. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita? Nah, maka di sini Bapak-Bapak gereja menyampaikan kita dengan perjalanan bangsa Israel ini menggambarkan perjalanan rohani manusia. Yang dimana kita masih di dunia, kita masih di padang gurun. Yang kita tahu kalau di padang gurun seperti bangsa Israel, pasti akan ada kehausan, pasti akan ada kelaparan, pasti akan ada kekecewaan, pasti akan ada kegagalan, pasti akan ada sungut-sungut. Tapi kita juga belajar
padang gurun yang dilalui bangsa Israel, ada juga kemenangan. Banyak sekali mukjizat, banyak sekali hal luar biasa, penyertaan Tuhan dalam tiang api, dalam tiang awan. Banyak sekali berkat. Itu yang diterima. Sekalipun mereka menanti-nantikan Kanaan, tapi di padang gurun itu pun mereka sudah terima banyak sekali berkat dan banyak sekali mujizat. Nah, sama ketika kita di dunia ini. Di dunia kita pastilah kita akan mengalami kekecewaan, mengalami kegagalan, mengalami kehancuran, mengalami kejatuhan, mengalami sungut-sungut, mengalami amarah, mengalami kesedihan. Tapi juga kita jangan lupa, di padang gurun inilah, di dunia inilah kita juga mengalami mujizat, mengalami berkat, mengalami kelimpahan, mengalami kemenangan, mengalami kelepasan. Walaupun kita menantikan surga, di mana kita akan hidup bahagia untuk selama-lamanya. Gitu. Nah, ini yang kita perlu pelajari. Nah, maka saya dulu masih ingat ketika saya ikut CAP, kursus evangelisasi pribadi di Paroki Laurentius di Bandung, itu di sana dikasih tugas untuk membuat mungkin apa ya, grafik kehidupan rohani. Sejak umur berapa kira-kira kerohanian saya seperti apa, kemudian umur sekian kerohanian saya naik karena kejadian ini, umur sekian kerohanian saya turun karena kejadian ini. Nah, itu hal yang menarik. Kenapa? Karena akhirnya saya mengingat kembali bahwa sebenarnya masalah hidup manusia itu ya itu aja. Bentuknya aja beda, halnya aja beda. Tapi ujung-ujungnya masalah hidup manusia apa? Kekecewaan, kegagalan, kemarahan, kejatuhan, dan sebagainya macamnya. Cuma bentuknya, halnya aja yang beda. Gitu. Tapi dalam setiap kekecewaan, ternyata kita kalau kita ingat lagi kehidupan kita, ternyata ada mujizat Tuhan loh ya di dalam situ. Tuhan masih tolong di sana. Kenapa kekecewaan sekarang saya harus takut? Kenapa kekecewaan sekarang saya harus terlalu jauh jatuhnya? Toh yang dulu Tuhan pernah tolong, sekarang pasti Tuhan tolong. Nah, inilah pentingnya kita mengingat kembali perjalanan kehidupan kita. Seperti bangsa Israel mengingat kembali perjalanan mereka di padang gurun. God is good all the time. All the time, God is good. Nah, itu yang kita mesti ingat. Tapi seringkali kita tuh lupa gitu loh kan. Saking hilafnya kita manusia ini gitu. Seringkali kita lupa. Ada satu hal, terus kita terlalu kecewa, kita terlalu jatuh, terlalu dalam. Kita lupa bahwa dulu Tuhan pernah tolong. Dan sekarang pasti Tuhan akan tolong lagi. Nah, ini pentingnya kita mengingat kembali perjalanan kehidupan kita. Next. Nah, maka dari sini kita belajar bahwa perjalanan bangsa Israel di padang gurun ke tanah perjanjian adalah gambaran perjalanan manusia di dunia hingga sampai ke tanah surgawi. Dan catatan perjalanan ini dapat menjadi pengingat bagi bangsa Israel untuk menghadapi permasalahan selanjutnya. Next. Nah, ini kemudian ditutup dengan perintah Tuhan setelah merebut Kanaan. Gitu. Jadi Kanaan bukan cuma sekedar direbut dan mereka senang-senang di sana. Enggak. Gitu. Tidak demikian. Tapi mereka masih punya tugas terhadap itu. Next. Kita lihat ada beberapa tugas bangsa Israel. Yang pertama apa? Mengusir seluruh penduduk itu. Saya pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Untuk mempermudah pemahaman. Karena kalau dalam terjemahan baru kan menghalau. Kan susah gitu ya. Ini enak, mengusir lebih jelas. Mengusir penduduk negeri itu dan membinasakan semua berhala. Kemudian apa? Yang kedua, membagi-bagikan tanah. Ya, menjadi milik pusaka kaum-kaum. Dibagi-bagikan bangsa suku yang banyak, suku yang besar mendapat wilayah yang besar. Suku yang sedikit mendapatkan wilayah yang sedikit. Terus kemudian Tuhan ingatkan, kalau kamu tidak mengusir penduduk negeri itu,
penduduk negeri itu akan menyusahkan kamu, akan memerangi kamu. Jadi seperti yang di Ricardo sampaikan gitu, Tuhan itu bukan sebenarnya Tuhan itu bukan yang kok kamu nggak menaati aku hukum kamu. Tidak seperti itu, karena Allah adalah kasih, gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau kita tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, kita melanggar apa yang Tuhan larang, ya itu sebenarnya akan menyusahkan diri kita sendiri, gitu loh. Bukan Tuhan yang menyusahkan kita. Tuhan tidak pernah menyusahkan manusia, tapi manusia sendirilah yang menyusahkan sesamanya manusia ataupun menyusahkan dirinya sendiri. Begitu. Next. Nah, maka dari sini ini sebagai contoh misal, perintah mengusir dan membinasakan berhala itu bukan juga perintah yang baru orang Israel terima. Tapi kita baca dalam kitab Keluaran, gitu ya, orang Israel juga pernah menerima perintah yang sama. Begitu ya, untuk menghalau orang di negeri itu dan menghancurkan berhala-berhala. Dan di kitab Ulangan, gitu ya, Tuhan melalui Musa mengingatkan kembali bangsa Israel. Kalau kamu masuk, gitu ya kan ulangan, diulang kembali perintah ini. Saking pentingnya, saking krusialnya perintah ini. Kalau kamu masuk tanah Kanaan, usir penduduk itu, hancurkan setiap berhala. Next. Nah, kemudian juga perintah untuk membagikan tanah itu juga sebenarnya ini bentuk pengulangan dari kitab Bilangan 26 bahwa uh, milik pusaka itu tanah itu, ini kalau nggak salah waktu itu yang menjelaskan Leo ya, itu dibagi dengan membuang undi. Nah, kenapa membuang undi? Gitu ya? Kita berpikir jangan seperti zaman sekarang bahwa wah ini mengadu nasib undi itu tidak. Tapi undi ini dilakukan untuk mengurangi subjektivitas, mengurangi subjektivitas dan tuduhan keberpihakan. Contoh begini, seandainya kalau Musa yang bagi, ya katakanlah Musa yang bagi. Oke, bangsa Israel 12 suku. Aku tetapkan suku pertama kamu di wilayah sampai sini 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 sini. Suku kedua wilayah sampai sini 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 sini. Kemudian nanti ada yang nggak setuju, gitu kan? Mereka pasti akan menuduh Musa. Wah, ini Musa nih kayaknya pilih kasih ini. Karena dia suka dengan suku Yehuda. Yehuda dikasih bagian yang terbaik ini. Wah, pilih kasih dia. Akhirnya muncul tuduhan keberpihakan gitu kan. Nah, undi ini dipakai untuk mengurangi subjektivitas dan tuduhan keberpihakan. Dan di sini Tuhan juga menganut konsep keadilan dalam artian apa? Suku yang besar itu mendapat bagian yang besar. Suku yang kecil mendapat bagian yang kecil. Karena kok suku yang besar mendapat bagian yang kecil, kasihan dempet-dempetan itu. Gitu kan. Jadi padat sekali bangsa apa rakyat di situ. Sebaliknya kok suku yang kecil mendapatkan tanah yang besar, nanti banyak tanah kosong nggak terurus. Gitu ya. Maka supaya adil, supaya tepat tanah itu terbagi rata, suku yang besar mendapat bagian yang besar, suku yang kecil mendapat bagian yang kecil. Next. Nah, dari peringatan tadi yang pertama untuk mengusir dan menghancurkan berhala-berhala itu juga diingatkan lagi oleh Yosua dalam kitab Yosua. Karena apa? Yosua itu belum tuntas untuk merebut semua tanah Kanaan. Itu belum tuntas. Gitu ya, Yosua belum tuntas. Itu masih dilanjutkan oleh Daud dan oleh Salomo nantinya. Yosua itu belum tuntas. Maka Yosua terus ingatkan kepada bangsa Israel untuk terus rebut tanah ini dan kamu terus usir penduduk penduduk negeri ini dan hancurkan berhala. Tapi sayangnya apa? Nggak lama dari itu, dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2, baru pasal 2, begitu ya, karena orang Israel tidak mendengarkan firman Tuhan untuk mengusir penduduk negeri itu dan menghancurkan berhala, maka akhirnya apa? Orang-orang itu menjadikan masalah, gitu kan. Orang itu di negeri itu menjadi musuh dan membuat jerat bagi bangsa Israel. Nah, di sini kita bisa belajar apa, teman-teman? Kita bisa belajar
bahwa next kita bisa belajar bahwa setiap perintah Tuhan itu adalah demi kebaikan kita. Nah, ini hal yang mau juga diingatkan gitu ya oleh Tuhan melalui perikop malam hari ini, bahwa setiap perintah Tuhan adalah demi kebaikan kita. Kenapa saya katakan begitu? Sekarang begini, Tuhan itu tidak pernah dapat untung. Kenapa? Karena Tuhan sudah memiliki segala-galanya. Untuk apa dia cari untung lagi? Dan bagaimana caranya dia untuk cari untung? Ini kan nggak bisa begitu loh. Manusia mau menyembah Tuhan ataupun tidak, nggak ada manfaatnya buat Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tetap penguasa seluruh alam semesta. Sekalipun tidak ada satu manusia pun yang menyembah dia. Manusia mau melayani Tuhan ataupun tidak, nggak ada untungnya buat Tuhan. Tuhan tetap maha kuasa. Sekalipun tidak dilayani oleh manusia satupun. Tuhan tetap maha kuasa. Artinya apa? Setiap penyembahan kita, setiap pelayanan kita, itu nggak ada untungnya sebenarnya buat Tuhan. Tapi sebenarnya itu justru sangat bermanfaat bagi kita. Justru demi kebaikan kita. Contoh saja pelayanan, gitu ya. Orang dengan pelayanan, orang bisa mengenal lapisan masyarakat yang lain, bahwa mereka mungkin ya ada mungkin orang itu lahir dari keluarga yang mapan, gitu ya, dan mungkin bekerja di tempat yang elit. Akhirnya mereka tidak bisa melihat kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan. Tapi kalau orang masuk ke pelayanan, gitu ya, apalagi gereja selalu mengajarkan untuk memperhatikan orang miskin, maka dia akan melihat orang-orang lapisan masyarakat yang membutuhkan. Bukankah itu baik untuk kita dan untuk sesama? Kan begitu. Manfaatnya dari pelayanan itu adalah untuk kita yang melayani dan untuk sesama yang dilayani. Kan begitu. Dengan berdoa, kita kan memohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk menolong kita, untuk memberkati kita, dan agar kita bisa mengikuti rancangan Tuhan yang sudah pasti terbaik. Nah, kalau kita mengikuti rancangan Tuhan yang sudah pasti terbaik, yang untung siapa? Kan kita juga, bukan Tuhan gitu loh. Tuhan tidak akan pernah diuntungkan gitu loh. Persis seperti malam hari ini tadi, bangsa Israel menghalau penduduk negeri Kanaan, menghancurkan berhala-berhala Kanaan. Untuk siapa? Ya untuk bangsa Israel. Supaya nggak jadi masalah ke depannya. Tapi karena bangsa Israel hilaf, begitu ya, mereka nggak mendengarkan, atau mereka malas, gitu ya, untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ngapain capek-capek mengusir? Udah cukup perangi, kita udah dapat tanahnya, kita bisa bercocok tanam di sini, kita bisa hidup enak di sini. Ngapain kita usir lagi bangsa ini? Kan malas nambah-nambahin kerjaan. Nah, inilah yang membuat akhirnya apa? Masalah yang tidak dituntaskan tetap akan jadi masalah untuk diri bangsa Israel itu sendiri dan untuk kita. Jadi masalah yang tidak kita tuntaskan akan tetap jadi masalah untuk diri kita sendiri. Nah, maka kita mesti memahami bahwa pada akhirnya setiap yang kita lakukan, sekalipun kita tahu firman Tuhan mengatakan kita lakukan segala sesuatu bukan seperti untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Tapi kita mesti tahu, sekalipun kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, sebenarnya yang diuntungkan itu diri kita sendiri juga pada akhirnya. Sebenarnya akan menerima kebahagiaan hidup kekal, itu adalah diri kita sendiri juga. Yang akan berhadapan muka bersama dengan Tuhan, dan menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan untuk selama-lamanya, itu juga adalah diri kita sendiri. Gitu ya. Nah, itu yang mesti kita ingat dan diingatkan kembali melalui perikop malam hari ini. Next. Nah, jadi total ada 3 ya. Pertama tentang penyerahan daerah sebelah timur Sungai Yordan.
Penyerahan daerah timur Sungai Yordan melambangkan bagaimana manusia lebih mudah terikat dengan hal-hal duniawi daripada panggilan surgawi. Kita dapat melawan kedagingan dalam hidup kita dengan berpartisipasi aktif mengikuti pedoman gereja. Yang kedua, catatan perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun ke tanah perjanjian adalah gambaran perjalanan manusia di dunia hingga sampai ke tanah surgawi. Dan catatan perjalanan ini dapat menjadi pengingat bagi bangsa Israel untuk menghadapi permasalahan selanjutnya. Yang ketiga, perintah Tuhan setelah merebut Kanaan. Ini mengajari kita bahwa setiap perintah Tuhan adalah demi kebaikan kita. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Jos. Monggo silakan. Oh, saya masih di mute. Sorry. Baik, apakah ada yang masih ingin memberikan pertanyaan, kesaksian, atau mungkin mau memberikan tambahan info, apapun itu ya. Oke, misalkan tidak ada, baik, akan saya tutup ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Mungkin bagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang masuknya di tengah-tengah, atau mungkin masuknya pas di akhir gitu ya, dan bilang, waduh ketinggalan, saya pada mau membahas tentang hal ini dan semacamnya. Tenang saja, kami merekam ini ya apa ya, merekam Jazz Hop, selalu merekam Jazz Hop ini, dan kami mau mengunggah rekaman kami itu di kanal dong ya, ngomongnya udah kayak Ivan Nanin aja. Kanal YouTube kami di House of Praise Bandung ya. Dan ikuti kami juga di Instagram di @house.of.praise. Dan setiap Selasa kami mengadakan persekutuan doa offline di Jalan Maulana Yusuf nomor 5 Kota Bandung jam 7 malam. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang baru bergabung ataupun yang menonton video ini ya, kami basisnya ini ada di Bandung. Dan kami setiap Selasa mengadakan PD offline di Maulana Yusuf nomor 5. Lalu juga kita akan bertemu lagi di hari Kamis, 8 Agustus 2024 pukul 7 malam di Jazz Online, membahas tentang akhir dari Kitab Bilangan mengenai pembagian wilayah Kanaan. Baik, marilah kita menutup malam hari ini dengan doa. Sebentar, Jos. Ya, silakan. Gimana? Ya, ini hanya sedikit aja ya. Bagus banget sih kalau menurut saya ya malam hari ini perjalanannya, walaupun mungkin ada beberapa dari kita juga wah, bahas kitab suci dari awal sampai ini, wah kayaknya impossible lah gitu ya. Tapi kalau sampai detik ini masih tetap berjalan, wah itu anugerah yang besar kalau aku bilangnya. Dan yang masih setia pun untuk tetap mengerjakan, bahkan ambil bagian, bahkan yang mendengarkan pun itu terberkati lah gitu. Walaupun kadang-kadang kita harus berlomba-lomba dengan waktu, berlomba-lomba dengan kesibukan gitu untuk bisa join, untuk bisa menyiapkan bahannya juga gitu. Tapi memang nggak ada yang sia-sia lah ya, kayak tadi kita belajar juga gitu. Tuhan bukan selalu pihak kita yang selalu diuntungkan gitu. Kalau kita belajar firman itu, yang diuntungkan tuh kita yang lebih banyak gitu ya. Karena memang banyak hal yang ternyata yang kita dikasih pengertian, kita dikasih
merenew gitu ya pikiran kita, hati kita gitu dan lebih lagi lebih banyak tuh kita mungkin yang selama ini udah capek, letih lesu, mungkin kayak kita udah putus harapan atau mungkin kita nggak tahu lah harus berbuat apa gitu ya. Nah, nggak jaminan sekalipun dia bahkan orang yang udah pelayanan pun, bahkan orang-orang yang udah senior pun, firman Tuhan itu memang memang perlu banget untuk kita baca, kita dengar, kita renungkan karena akan renewing gitu ya, kayak yang sekarang eh, kita kita dengarkan gitu ya. Mungkin kan kita udah sering banget lah baca, udah mungkin udah ada yang teman-teman di sini juga udah habis gitu membaca firman dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Tapi ternyata makin kita baca, makin kita renungkan, wah banyak yang Tuhan ingatkan gitu. Bahkan mungkin kita belajar dari nol lagi gitu. Kayak beberapa waktu yang lalu, tahun-tahun lalu tuh, ya tante gua tuh cerita atau Om Yanto pun cerita, kami ini belajar lagi loh Yus, belajar bukan belajar dari TK, bukan, kami belajar dari nol lagi untuk mengenal Tuhan gitu, untuk orang sesenior itu yang mungkin kita rasa eh, apa ya, kita rasa orang seperti itu nggak mungkin nggak tahu firman, nggak mungkin dia nggak paham gitu ya, udah pelayanan, udah sekaliber itu, udah senior juga gitu, ikut PD udah lama. Eh, tapi mereka sendiri pun Tuhan bawa mereka ke bawah lagi gitu untuk melihat pondasi kita, sedalam apa sih kita mencintai Tuhan, sedalam apa sih kita mengenal Tuhan. Memang untuk kita bisa mengenal Tuhan tuh memang terbatas banget lah ya pikiran kita gitu. Kita butuh Roh Kudus memang untuk semakin dalam mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Bahkan semakin dalam kita kenal Dia, semakin lama kita bergaul dengan Dia, semakin banyak yang hal-hal baru lagi yang kita temukan, dan itu seperti kayak apa ya, kayak mutiara gitu loh. Jadi senang banget apa ya, kita terus belajar mencari gitu ya, dan aku sangat-sangat bersyukur lah untuk teman-temanku yang setia mendengarkan, yang hadir gitu. Aku beruntung banget rasanya gitu. Maksudnya em, walaupun di tengah-tengah kesibukan ngurus anak lah, pekerjaan apa dan segala macam, masih mau bela-belain untuk join, bela-belain untuk mengerjakan ini gitu ya. Itu anugerah buat aku. Itu kalau bukan karya Roh Kudus, aku rasa itu nggak mungkin lah ya. Nah, dan satu sisi belajar juga gitu ya dari perjalanan-perjalanan pembacaan ini gitu ya. Kita belajar banyak hal lah gitu ya. Ternyata memang mungkin saya mungkin mikir, oh ya bagaimana kita bisa memenangkan perkara kalau kita sendiri pun emang itu memang harus diperangi gitu. Perangi dalam doa iya, perangi dalam kehidupan sehari-hari iya gitu ya. Terus jangan sampai kamu patah harapan, putus harapan, atau jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Dan kadang-kadang nggak dipungkiri ya memang lelah gitu ya, lelah untuk percaya Tuhan walaupun kelihatannya impossible, itu lelah gitu. Tapi kenapa kita harus apa namanya ya, kenapa kita harus lelah? Wajar karena kita manusia biasa gitu. Tapi kan kalau kita datang ke Tuhan itu akan diperbarui gitu. Dan ternyata kita nggak sendiri kok, banyak kok orang-orang yang setia sama Tuhan, bahkan nabi-nabi besar pun mereka mengalami kok yang kita alami gitu. Dan makanya kita nggak pernah sendiri gitu. Dan satu sisi memang Tuhan nggak pernah meninggalkan kita gitu ya. Nah, perlunya terus kita belajar gitu ya untuk seperti itu, karena kita butuh terus, karena kadang-kadang memang ada saatnya kita kayak lupa, bukan lupa ya, tepatnya kayak kita tuh kayak hilang aja gitu, nggak berpengertian, padahal kita tahu tapi kita nggak mau tahu. Karena apa? Karena wah udah sibuk lah ya. Kalau tadi Ricardo bilang kecenderungan hati kita tuh, kecenderungan gitu ya, halal dunia ya, khawatir itu ya. Nggak usah kita jauh-jauh bicara soal mapan apa dan segala macam gitu. Halal dunia lah ya, kekhawatiran, kecemasan, hilang pengharapan, hal-hal semacam itu yang sering kali merenggut setiap kita gitu, dan membuat kita jadi kayak
aduh nggak bisa komitmen, nggak bisa nggak bisa percaya, atau kita banyak banyak bimbang dan ragu gitu ya, seolah-olah kayak kayak Tuhan tuh nggak tolong kita, Tuhan tuh lupa sama kita, seolah-olah Tuhan itu tidur gitu ya. Nah, ini yang lewat lewat firman ini nyata sekali gitu, dan bersyukur kalau sampai detik ini kita masih join di pelayanan, masih melayani, masih memberitakan gitu ya. Itu merupakan anugerah yang besar gitu. Berarti firman Tuhan itu mengakar dalam diri kita, dan sekalipun mungkin padat merayap, mungkin kesibukan kita, kesengsaraan kita, kesusahan kita, padat merayap juga, kita harus mencukupi dengan kebutuhan-kebutuhan kita gitu ya. Tapi dalam hati kita tuh masih 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 ada benih firman yang harus kita bagikan, dan itu sangat berguna sekali untuk siapapun. Siapapun, bahkan orang-orang sekitar kita, mungkin itu hanya benih itu mungkin hanya kecil ya, tapi itu memang harus kita bagikan kepada sekitar kita. Karena kita nggak pernah bisa tahu suatu saat itu akan menghasilkan buah yang seperti apa gitu. Dan bagian kita hanya membagikan. Jadi kalau kita udah menerima banyak kebaikan Tuhan, banyak firman Tuhan, jangan dimakan sendiri, dibagikan kepada sekitar kita, dibagikan kepada teman-teman kita, dibagikanlah kepada siapapun yang orang yang Tuhan kirim untuk kehidupan kita. Jadi aku sendiri terberkati banget dengan malam hari ini gitu ya. Diingatkan kembali gitu. Terkadang kita lemah, terkadang kita kurang berpengharapan gitu ya. Tapi dengan adanya pembelajaran malam hari ini membuka hal yang baru, yang lebih dalam dari sebelum-sebelumnya. Itu sih kalau menurut saya. Jadi aku pikir ini keren banget sih. Jadi kalau kalau boleh kalau boleh ini teman-teman tuh tetap join lah ya, tetap tetap join, tetap kalau paling nggak sempat boleh diulang kembali gitu, mendengarkan jazz ini gitu, dan kalau bisa dibagikan juga ke teman-teman yang lain. Kita nggak pernah bisa tahu gitu ya, efeknya, dampaknya seperti apa, tapi nggak akan pernah sia-sia lah apa yang kita lakukan. Mungkin nggak menuai sekarang, tapi satu saat itu pasti menuai, karena orang yang menabur pasti menuai. Yang cilaka kalau kita nggak pernah menabur apapun, apa yang kita tuai gitu ya. Nah, itu aja sih kalau menurut saya. Terima kasih teman-teman, terima kasih yang udah menyiapkan, dan semua teman-temanku dan sahabat-sahabatku yang udah malam hari ini. Bahkan aku juga bersyukur ini adikku Yosi juga masih tetap setia, masih tetap juga dia nanyain kapan doa Kak, kapan Jazz gitu ya. Aku suka bersyukur walaupun dia hidup sebatang kara di jauh sana, tapi dia masih tetap setia, dan aku sangat bersyukur. Terima kasih teman-teman, sangat terberkati. Baik, terima kasih Kak atas kata-katanya yang sungguh menguatkan. Jadi termenung dulu ya, meresapkan kata-kata dulu ya. Ya, aku pribadi juga berharap, meskipun mungkin ya, kami tim Jazz Hope ya aku ya Theo, Albert dan juga Ricardo, ya kami sadar kami juga banyak kekurangan, banyak bolong-bolong lah istilahnya, kan kami kan bukan bukan teolog yang formal istilahnya. Modal buku tafsiran atau ini aja nggak, tapi nggak pernah sampein. Tapi ya semoga apa yang udah dicoba share di sini itu bisa berguna buat eh, kami ya, kami yang menyiapkannya, dan juga buat Bapak Ibu teman-teman semua yang mendengarkannya juga. Ya, aku juga masih di luar kota, masih bisa luangkan waktu, mantap. Ya, mari kita tutup malam hari ini dengan doa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doa, mohon doa malaikat pelindung.
Malaikat Allah, engkau diutus oleh Allah untuk melindungi umatnya dan menghantar mereka ke tempat yang telah ditentukannya. Ya malaikat pelindungku, aku bersyukur pada Allah karena dia sendiri berkenan mengutus engkau mendampingi dan melindungi aku. Sudilah engkau melindungi aku terhadap semua yang membahayakan diriku bila bahaya itu sudah dekat. Sudilah engkau melawannya demi keselamatanku, sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman. Semoga engkau selalu mengingatkan aku akan kebaikan dan jangan merelakan aku melakukan hal-hal yang kurang berkenan kepada aku. Kalau aku menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan dari Allah agar aku tidak goyah, dan kalau aku jatuh ke dalam dosa, sudilah engkau membimbing aku untuk bertobat. Lindungilah aku dalam ketenangan dan jagalah aku bila aku tidur. Sudilah engkau memberikan kekuatan bila aku lemah. Doakanlah aku selalu agar dapat mengamalkan hidup Kristen dengan tulus hati. Mohonkanlah aku rahmat Allah agar aku mampu menjadi pewarta kabar gembira seperti malaikat Gabriel dan penumpas kejahatan seperti malaikat Mikael. Ya malaikatku, semoga aku selalu mengikuti bimbinganmu dan bersama engkau perkenankanlah aku selalu melambungkan pujian serta syukur pada Allah dalam pengantaran Kristus Tuhan kita. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan sekarang selalu dan sepanjang sekarang. Amin. Dan Bapa dan Roh Kudus. Amin.